Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Eh, Qadarullah wa masyafa'al. Ini kabar yang mudah-mudahan tidak berkurang semangat kita ya. Terlebih karena kita dapat informasi bahwa Ustadznya dalam keadaan tidak begitu fit, tapi beliau sangat bersemangat untuk menyampaikan faidah di hadis Nabi SAW kali ini. Disampaikan pula bahwa majelis ini tidak akan selesai sampai dengan akhir majelis. Ustadz akan menyampaikan semampu yang Ustadz mampu sampaikan. Jadi tidak kemungkinan tidak sampai pada 1 jam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat sakitnya Ustadz diberikan pahala kesabaran yang berlimpah dan bagi kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas semangat Ustadz dan menjadi ibrah bagi kami semua ini. Masya Allah. Amin, amin ya Rabb. Jazakallah khair. Ana juga mohon maaf kalau nanti misalkan nggak seperti biasanya ya sampai apa namanya full sampai jam 5 atau lebih gitu ya. Qadarullah agak kurang fit tapi ya jangan sampai kita meninggalkan ya apa namanya selama kita masih bisa saling memberikan faedah kita gunakan sebaik mungkin gitu ya. Ya kita mungkin ingat lagi kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ya, sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya ya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Ya, minimal ada faidah yang bisa kita yang bisa kita ambil ya dari ya sedikit banyaknya faidah yang kita dapatkan dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apalagi kan ini kalau dalam tulisan ini kalau nggak salah hadis yang terakhir ya. Ana juga Nah, belum 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 mengirimkan lagi insya Allah nanti Ana kirimkan lagi untuk bab-bab selanjutnya insya Allah. Secepatnya insya Allah. Kita amin. kita mulai aja ya. Nah, Eh, Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal aram. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya ya. Meskipun dalam PDF yang sudah di-share ini adalah hadis yang terakhir, tapi bukan pembahasan terakhir ya. Maksudnya masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya ini hanya sekedar yang sudah dituliskan itu adalah hadis terakhirnya ini. Nah, insya Allah nanti kita kirim lagi tulisan berikutnya tentang hadis-hadis yang akan kita bahas ya. Bab yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu memang bab tentang membiarkan atau bolehnya seorang anak kecil perempuan yang bermain ya. Maka ya kita baca hadisnya ya. Haddatsana Hibban akhbarana Abdullah telah menceritakan kepada kami
Hibban dan mengabarkan kepada kami Abdullah an Khalid bin Sa'id dari Khalid bin Sa'id an abihi dari bapaknya, an Ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id dan dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, bahwasanya ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, bahwasanya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama bapakku, wa alayya qamisun asfar, dan ya aku memakai atau bersamaku yaitu adalah menggunakan komis asfar, yaitu ya komis itu bisa dikatakan ya komis ya pakaian yang berwarna kuning. Ya meskipun memang dalam riwayat lain ya mengatakan bahwasanya komis ini yang dibawa atau digunakan oleh Ummu Khalid ini adalah komis yang terbuat daripada sutra. Nah, kenapa Ummu Khalid ini menceritakan ya kepada kita semuanya ya ketika bertemu dengan Nabi SAW menggunakan gamis berwarna kuning ini? Jadi dalam riwayat lain dikatakan adalah kain sutra. Riwayat lain juga menjelaskan bahwasanya Ummu Khalid ini atau Nabi SAW itu diberikan hadiah ya berupa pakaian yang sangat banyak. Nah, salah satu pakaiannya ini pakaian yang tidak mencukupi atau pakaian yang tidak mungkin digunakan oleh Nabi SAW. Maka ketika itu pakaian tersebut diberikan kepada siapa? Kepada Ummu Khalid binti Khalid ini. Makanya ketika bertemu dengan Nabi SAW menggunakan pakaian tersebut, ya ketika diberikan baju tersebut, ya yang ketika itu, maka faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan sanah sanah. Ya sanah di sini artinya adalah kalau di sini katakan qala Abdullah wahiyal Habasyiyah. Sanah ini bahasa Habasyi. Ya kurang lebih Habasyi ini adalah Ethiopia. Ya, beliau mengatakan ketika pakaian tersebut diberikan kepada Ummu Khalid tersebut sana-sana, bahwasanya pakaian itu sangat bagus. Ya, sangat bagus itu diulangi 2 kali. Kemudian fadhahabtu al-abu bi khatamin nubuwah. Nah, ini ceritanya ketika Ummu Khalid binti Khalid ini sedang dalam keadaan usianya masih kecil. Ya, dia mengatakan fadhahabtu al-abu bi khatamin nubuwah. Kemudian aku bermain, ya. Ketika bermain itu yang dilakukan oleh Ummu Khalid tersebut, ya, beliau bermain di muter-muter gitu, memutari Nabi SAW. Kemudian apa? Ummu Khalid ini memegang, ya, memegang apa? Bi khatamin nubuwah, yaitu di antara tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurang bisa diterjemahkan yaitu daging ya apa ya? Secuil atau segumpal daging berada di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang berwarna merah yang dikatakan Imam Qurtubi berwarna merah. Bahkan hadis yang lain dari Jabir bin Samurah mengatakan tanda kenabian tersebut bukan hanya sekedar merah, tetapi daging yang menonjol itu sebesar telur merpati ya di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Ummu Khalid ini main di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memainkan ya tanda kenabian yang ada di eh, punggungnya Nabi SAW. Karena bapaknya ini ya Said ini melihat ya bahwa Ummu Khalid itu sedang memainkan tanda kenabian Nabi tersebut. Kemudian apa? Fazabaroni abi. Ya, zabaroni itu bisa dikatakan menghardik atau memarahi ya menghardik lah kurang lebih. Di situ dikatakan kata Ummu Khalid, Fazabaroni abi. Kemudian abi menghardiku. Menghardik kenapa? Bukan karena mainnya, tetapi karena tadi memegang atau memainkan bi khatamin nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di punggungnya. Ketika bapaknya ini menegur, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'ha, biarkanlah, maksudnya biarkanlah dia bermain." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, abli wa akhliki, summa abli wa akhliki, summa abli wa akhliki.
Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada atau mengatakan kepada Ummu Khalid tersebut, ya, abli wa akhliki. Maksudnya diperintahkan untuk apa? Pakailah sampai usang. Ya, apa yang dimaksud pakailah sampai usang di sini adalah komis atau pakaian yang Nabi hadiahkan kepada Ummu Khalid tersebut. Pakailah sampai usang dan perbaharuilah. Itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, apa hubungannya bab yang kita bahas ini tentang bermain, ya, hukum bermain atau perempuan anak kecil boleh bermain? Pertama, dalam hadis ini dijelaskan, dari awal tadi dijelaskan bahwasannya Ummu Khalid itu ketika menggunakan pakaian Nabi itu bermain, ya, bermutar-mutar, ya, bahkan memegang punggung Nabi SAW. Ketika bapaknya menegur, maka Nabi pun mengatakan, dah, biarkanlah. Maksudnya apa? Biarkanlah dia bermain. Nah, artinya, ya, konteks daripada hubungan judul dengan hadis ini dalam kalimat da'ha, yaitu adalah apa? Biarkanlah dia untuk bermain, yaitu adalah tentang bolehnya seorang anak kecil yang perempuan itu bermain. Dan ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, tentang sifat tawadu ya Nabi SAW. Ya, tawadu terhadap anak kecil. Buktinya apa? Ya, beliau mau bermain, ya, bahkan membiarkan bermain, bahkan memainkan sebagian tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bentuk ketawaduan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu beliau senantiasa, ya, menyukai anak kecil, ya, bahkan suka bercanda dengan anak kecil. Dalam hadis lain, ya, dari Ya'la, bahkan dari Jabir juga menjelaskan, itu kan dalam riwayat tersebut dijelaskan hadis yang sangat masyhur, ya, mungkin sebagian kita pernah mendengar. Itu ada satu momen atau suatu hari Nabi SAW itu diundang untuk makan, ya. Ketika di tengah perjalanan, baik hadis dari Jabir atau dari Ya'la tersebut, ketika di tengah perjalanan, kemudian apa? Bertemu dengan Husain. Ketika bertemu dengan Husain apa? Itu, oh, Husain dikejar, lari ke kanan, lari ke kiri, ya. Kemudian membentangkan tangannya, ya, pembentangan tangan seperti Nabi itu mau menangkap Husain itu sendiri. Nah, ketika tertangkap, dipegang dagunya, ya, dan kepalanya. Kemudian apa, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Husain ini adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Ya, maka apa? Nabi mendoakan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa mencintai Husain. Dan ini kan bentuk, ya, di antara anjuran tentang, ya, bagi seorang dewasa itu atau bagi orang tua khususnya itu dianjurkan untuk bermain dengan anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan cucunya, ya, atau dengan anak kecil yang lainnya. Bahkan mungkin kita juga pernah mendengar, ya, Umamah, ya, pernah apa namanya bermain dengan Nabi SAW, bahkan ketika sholat disimpan di pundaknya. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tawadhu dan beliau tidak sombong terhadap anak kecil. Bahkan banyak riwayat-riwayat, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu kalau pulang dari safar, ya, dari perjalanan, itu Nabi SAW itu biasanya disambut sama anak-anak kecil itu. Ya, oh, sambut anak-anak kecil. Kadang apa namanya, oh, Nabi di depannya menggendong anak kecil, di belakang juga apa namanya, menggendong juga apa ya, bahasanya dari depan memeluk anak kecil gitu di ais gitu, ya. Di belakang juga digendong juga, itu saking apa? Saking kedekatannya Nabi SAW tawadu terhadap anak kecil. Saking seringnya Nabi SAW bermain dengan anak kecil. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu menjelaskan kepada kita, saking Nabi itu sering bermain dengan anak kecil, bahkan apa? Nabi itu sering kalau sudah bermain bercanda, membuat anak kecil tertawa, bahkan meniru-niru omongannya. Maksudnya meniru-niru omongan anak kecil. Saking sering bercandanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas masih kecil, Nabi sering bercanda kepada Anas. Ya dal udunain,
wahai anak yang memiliki dua telinga. Itu kan kalimat-kalimat bercanda sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi SAW ya sebagai contoh ya kepada kita tentang pentingnya dan bolehnya seseorang itu bermain dengan seorang anak kecil meskipun itu perempuan. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya dalam sebuah riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya kepada kita ciri ciri bahwasanya seseorang itu di atas petunjuknya Nabi SAW atau di antara ciri seseorang itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan apa? Man lam yarham sogirona ya. Barang siapa yang mereka itu tidak menyayangi anak kecil, wa ya'rifu haqqa kabirona, dan mereka tidak mengetahui hak kepada orang-orang yang lebih tua. Maka apa kata Nabi SAW? Falaisa minna. Maka mereka itu adalah bukan termasuk orang-orang yang berada di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang kita bahas itu bukan hanya sekedar tentang bolehnya bermain seorang anak kecil perempuan, tetapi hadis ini juga sekaligus menjelaskan kita tentang anjuran kita pun harus bermain dengan mereka. Apalagi kita sebagai orang tua. Makanya kadang-kadang ya urusan bermain sama anak itu sebagian kita menganggap sepele. Makanya ada sebagian orang mungkin memandang bahwa anak itu ya sudahlah yang penting mah dikasih nafkah gitu ya. Yang penting mah dibesarin, dikasih makan, disekolahin gitu ya. Tanpa ada sedikit pun usaha gitu untuk bagaimana caranya bermain dengan anak-anak sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal seperti ini menjadikan bahwa manusia itu terbelah menjadi dua terkait dengan urusan bermain dengan anak-anak. Yang pertama ada ekstrim kanan gitu ya, kalau bisa digunakan bahasa sederhananya. Ada yang ekstrim kiri terkait dengan bermain dengan anak-anak itu. Ada orang yang betul-betul apa namanya tidak memberikan ruang yang cukup untuk anaknya bermain. Ya, mereka mengatakan udah pokoknya mah harus belajar, belajar, belajar dan belajar. Ya, sehingga porsi mainnya itu hanya sedikit. Memang kalau kalimat tersebut kalau kita cermati secara apa namanya secara global, ya memang bagus. Ya bagus bahwasannya anak itu udah pokoknya harus belajar, 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 belajar itu bagus. Tetapi kita juga harus ingat ya bahwasanya agama Islam itu menjelaskan kepada kita tentang ibadah, tentang amalan itu tidak hanya sekedar niat baik. Itu niatnya baik kan orang tersebut udah jangan banyak main belajar itu niat baik. Tetapi dalam Islam itu tidak hanya sekedar niat baik. Tata caranya juga harus benar. Ya, salah satunya di antaranya adalah apa? Ketika mendidik anak untuk bermain. Antum kalau baca sebuah artikel ya, karya Syekh Ustadz Gufron Aunorofik Gufron rahimahullahu taala. Beliau itu pernah menulis ya tentang apa namanya eh, pentingnya bermain dengan seorang anak, ya khususnya anak kita, umumnya ya anak-anak kecil yang lainnya. Beliau kan menjelaskan kepada kita ketika seseorang itu memberikan porsi yang cukup bermain untuk anak, ya justru itu yang menjadikan anak itu fokus, ya fokus untuk belajar, ya fokus untuk melakukan yang memang diperintahkan untuk dilakukan. Salah satunya adalah fokus belajar. Justru kalau kita tidak memberikan porsi yang baik bagi anak kecil bermain, itu mereka akan buyar justru. Mereka tidak akan bisa fokus untuk belajar. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa menyalurkan keinginan yang dia lakukan, yaitu adalah bermain pada waktu yang cukup. Sehingga apa? Ketika nggak fokus, ya nggak bisa fokus belajar gitu ya. Kemudian nggak bisa
fokus ngapalin. Akhirnya apa? Nanti ujung-ujungnya itu dampaknya mereka ya selain daripada stres, mudah marah-marah, ya, mudah teriak-teriak. Nah, ini sebagian orang menganggap bahwasanya main itu tidak penting dengan anak kecil. Padahal di sini Nabi saja main dengan seorang anak kecil, perempuan tadi, yaitu adalah Ummu Khalid tadi ketika dia masih kecil. Untuk apa? Supaya dia bisa fokus. Bahkan Ustadz Al-Nurafiq itu menjelaskan kalau seseorang itu memiliki apa namanya waktu yang cukup untuk bermain, bukan hanya fokus aja, tetapi apa, pola pikirnya itu akan terbentuk baik. Ya, pola pikirnya akan baik, bahkan beliau mengatakan pola pikirnya itu akan luas. Kapan? Ketika kita menyempatkan waktu untuk bermain. Kenapa di dalamnya? Karena di dalamnya ada kehangatan, ya, ada riang, ya, bahkan apalagi kalau bermain mungkin sedikit lelucon, bercanda kan boleh saja selama tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau berlebih-lebihan jelas mengeraskan hati seseorang ketika dia apa namanya tertawa berlebih-lebihan. Ini yang harus dilakukan. Sebagian orang ada yang tadi mah ekstrim kanan gitu ya, pokoknya mah gimana caranya harus belajar main mah sedikit aja, itu niat baik tetapi dengan tata cara yang salah. Ada juga kelompok yang lain ekstrim kiri itu apa, terlalu memberikan kelonggaran dalam bermain. Ini juga nggak bagus juga gitu. Agama Islam tuh selalu pertengahan, tidak eh, condong ke salah satu. Nah, sebagian ini terlalu longgar. Artinya apa? Ada orang, sebagian orang awam itu udahlah daripada di rumah berisik gitu ya, daripada di rumah gandeng udah main aja. Nah, ini terlalu longgar. Sehingga apa? Kita nggak pernah tahu ini anak kita ini main sama siapa. Ya bahkan kalau zaman sekarang saking longgarnya ya, tidak memperhatikan bagaimana kita bisa bercanda dengan anak kecil. Kadang-kadang banyak solusi yang apa namanya? Solusi cepat tapi dampaknya bahaya. Salah satunya apa? Dikasih handphone, ya. Dikasih HP dengan yang tidak ada batasannya. Bahkan bukan dikasih HP lagi, dibeliin. Ya kalau dulu mungkin jarang gitu. Awal-awal HP muncul ya, yang perdananya masih mahal itu, Mentari aja sampai 1 juta dan sekian berapa itu masih mahal tuh. Orang yang punya HP hanya orang-orang tertentu aja ya, orang yang bisnismen dan semisalnya. Sekarang kan anak SD pun punya HP, bahkan HP-nya juga HP-HP bagus gitu ya, yang mengalahkan orang dewasa. Nah ini kan cara pengasuhan yang terlalu longgar. Ya dia mudah bermain saja. Ya kita harus sadari itu. Kita yang sudah ngaji ya, yang sudah belajar agama. Kalau kita terlalu sibukkan dengan HP, dengan medsos itu kan bisa berubah, bahkan menghilangkan keimanan kita ini jadi rusak. Apalagi anak kecil. Ya padahal ya sebagian kita sebagai orang tua, ya seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu, ya untuk mendidik mereka itu tidak selalu dengan seperti itu. Tapi salah satunya apa yang dilakukan Nabi SAW apa? Mengajak bercanda, mengajak bermain, ya, mengajak bermain, ya, meskipun mungkin dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena kita tahu seorang anak itu dia akan tumbuh dengan sesuatu hal yang dia lihat, yang dia dengar. Ya kalau kita kadang-kadang sebagian orang tua kan udah nggak peduli lagi, nggak mau main sama anaknya. Oh, pagi pergi kerja, pulang anaknya sudah tidur nggak pernah tahu apa-apa. Kalau ditanya udahlah yang penting kasih nafkah, ngasih uang, itu bukan sesuatu hal yang baik, bahkan itu bukan berada di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bermainlah. Ini Ummu Khalid itu bukan bukan anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermain. Kenapa? Tadi supaya bisa membentuk pola pikirnya. Makanya salah satu kuncinya kenapa, atau di antara faidah kenapa kita pun harus bermain ya dengan anak kecil, dengan anak tadi, bukan hanya sekedar mengikuti petunjuk Nabi saja, tetapi memiliki dampak yang sangat positif. Kalau kita mungkin kepada anak kita semakin akrab, ya semakin dekat,
semakin mudah untuk komunikasi. Bahkan mungkin untuk bisa memudahkan seseorang terhindar dari kecanduan gadget kan mungkin bisa. Dengan apa? Dengan bermain tersebutnya hadis ini tuh kalau kita kupas secara panjang lebar. Ini kalau bahasa anak zaman sekarang ya, hadis ini sangat relate gitu ya. Dengan kondisi saat ini, jarangnya kita bermain dengan anak kecil. Ya, baik anak kita sendiri ataupun dengan anak kecil yang lainnya. Sedangkan Nabi memberikan contoh kepada kita melalui hadis ini untuk menegaskan bahwasanya bermain dengan anak kecil itu adalah sesuatu hal yang penting. Ya, sebagian ada orang mungkin mengatakan jangan banyak bermain sama anak, apalagi kita lembek sama anak. Kenapa nanti kalau lembek bisa ngelunjak gitu. Bisa ya ngelunjak dan semisalnya. Ini kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Buktinya melalui hadis ini Nabi SAW lemah lembut kepada anak kecil. Buktinya Nabi SAW kasih sayang kepada anak kecil. Ya kalau seandainya kita lembek kepada anak kecil itu salah, ya tentu Nabi tidak akan memberikan contoh kelemah lembutan. Makanya pentingnya itulah yang harus kita pahami ya. Kita bermain ya bersama, bercanda bersama supaya ada kedekatan secara emosional. Kenapa? Anda ingat dengan perkataannya Imam Ibnul Qayyim tapi lupa ya di kitab yang mana antara Madarijus Salikin atau Fawaid Ana lupa. Yang jelas Imam Ibnul Qayyim itu ya menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang anak itu akan tumbuh dengan sesuatu hal pendidikan yang kita berikan. Kalau pendidikan kita kasar sama anak gitu, nanti dia akan tumbuh kasar juga. Tapi kalau kita mendidik kasih sayang kepada mereka, ya salah satunya dengan bentuk bermain tadi yang didasari dengan kasih sayang, ya, dengan kelembutan, maka mereka pun akan tumbuh dengan kondisi pendidikan yang kita tanamkan kepada mereka. Makanya ini bahan introspeksi diri, khususnya untuk anak pribadi, ya, dan untuk jamaah sekalian yang sudah memiliki anak dan keturunan. Ini yang harus kita muhasabah diri lagi kepada diri kita, ya. Kenapa anak kita mungkin sikapnya kasar seperti itu sampai saat ini atau mungkin perilakunya seperti itu. Ya kita introspeksi diri lagi. Mungkin selama ini kalau kita ingat dengan perkataan Imam Al-Qayyim tadi, mungkin selama ini kita mendidik mereka, mendidik pendidikan dengan hal-hal yang kasar. Sehingga seperti itu. Atau kitanya sering berdusta, anaknya juga suka berdusta juga kan begitu. Makanya anak itu lahir apa? Akan tumbuh didasari dengan apa? Apa yang dia lihat, yang dia dengar. Makanya hal yang harus kadang-kadang bahkan kadang-kadang seorang anak itu lebih suka melihat daripada mendengar. Ya kalau kita nasihatin kadang-kadang agak susah. Kita beri contoh lah. Ya salah satunya tadi dengan bermain tadi. Menunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan Nabi SAW. Tidak mungkin apa yang dilakukan Nabi SAW tidak ada hikmahnya. Yang dilakukan Nabi SAW bermain tadi dengan anak kecil, itu pasti ada hikmahnya. Bukan hanya sekedar menunjukkan sebagai petunjuk Nabi SAW saja, tapi membentuk kasih sayang kepada mereka. Ya, menghormati mereka, menghargai mereka, menyayangi mereka. Supaya apa? Supaya tidak memunculkan kesombongan pada diri kita. Kadang kita ini merasa sudah paling besar, paling tua terhadap anak kecil. Padahal perilaku seperti itu atau sikap seperti itu adalah tidak mencerminkan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, man lam yarham sogirona wa yarif haqqo kabirona falaysa minna. Maka barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil, ya tidak mengasihi dan tidak menyayanginya, itu falaysa minna. Itu bukan bagian daripada kelompoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang sudah ngaji ya, kalau ngelihat anak kecil tuh jangan jangan sombong, jangan merasa diri ini lebih tua. Ajaklah mereka bertanya. Ya itu kan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekadar dalam sebagian perkara aja. Kita kan kadang-kadang kita ini Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam sebagian perkara.
dalam perkara yang lain enggak. Ya, makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan kepada kita justru ciri bentuk termasuk seseorang itu berbakti atau seseorang itu berlomba-lomba melakukan kebaikan itu adalah mereka itu yang tidak memisahkan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Tidak hanya sekedar wajib aja gitu. Tapi juga yang sunnah juga dia lakukan. Tidak hanya kepada menghormati orang yang sudah tua aja, tetapi dia juga menyayangi anak kecil itu. Kalau hal tersebut ada pada diri kita, berarti apa? Kita itu termasuk orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan yang tidak membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Karena orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan itu ketika dia mendengar atau melihat sesuatu hal kebaikan, maka dia akan melakukan tidak pernah memandang mana yang sudah tua ataupun yang kecil, mana yang besar ataupun kecil gitu ya, mana yang sunnah ataupun yang wajib, mereka senantiasa melakukannya. Salah satunya adalah bermain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya ada kehangatan. Ya, anak perempuan kita kasih kesempatan main dengan temannya ya, tapi dalam koridor syariat maksudnya. Ya, tidak dibebaskan begitu saja. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya menceritakan kepada kami, beliau itu juga main bersama perempuan yang lain, bahkan punya teman-teman perempuan. Ketika Nabi SAW datang ke rumahnya Aisyah itu datang ke rumahnya teman-temannya Aisyah ini selalu bersembunyi. Ya takut, malu ya terhadap Nabi SAW. Tapi ketika mereka bersembunyi, ya maka Nabi SAW memanggil teman-teman perempuan tersebut untuk apa? Untuk bermain dengan Aisyah ini betapa pentingnya ya bermain terhadap anak-anak kecil. Kenapa? Karena itu membentuk karakter ya pola pikir. Bahkan tadi kalau kata Ustadz Rafiq apa? Menjadi memiliki pola pikir yang luas. Salah satunya adalah dengan bermain ya atau kita ngajak main kepada anak-anak tersebut. Ini pembahasan hadis ini adab sekaligus parenting ini ya. Ya, parenting Nabi SAW lebih keren itu, lebih hebat daripada parenting-parenting yang dibuat oleh orang-orang Barat. Ya ini contoh orang Barat nulis buku tahun berapa ini Nabi sudah menjelaskan kepada kita supaya membangun emosional terhadap ya anak-anak kecil atau orang-orang yang usianya di bawah oleh kita ya sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Ya itu diantara faidah ya hadis yang kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan tidak terlalu cepat juga. Sengaja apa namanya? Afwan nih kalau agak cepat ya. Takut nggak ini apa namanya? Nggak nyampe. Tapi alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak terlalu cepat. Itu mungkin ya untuk sementara waktu Ana mungkin izin dulu ya. Sampai Nah, di Ustaz. sini. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hmm. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya, kemudian kita singgung juga hadis yang sudah kita bahas hari ini. Begitu ya. Nah, Ustaz, kalau Ustaz, Masya Allah, Amin, amin, faedah insya Allah. biasa. Banyak yang kami tangkap, Ustaz. Alhamdulillah, nggak terlalu cepat lah ya, insya Allah ya. Udah, Ustaz. Ini normal sekali, Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Dan normal, Ya, nggak terlalu cepat, insya Allah. insya Allah tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Kami yang sangat Hmm. berterima kasih, Ustaz, dan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari faidah yang sedikit ini ya. Amin, ya Semakin Rabbal. taat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya dan semakin istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan istiqomah dalam menuntut ilmu, mencari faidah dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini Amin. mungkin sementara ya, kalau ada pertanyaan insya Allah dikumpulkan saja. Nanti pertemuan yang akan datang kita kupas insya Allah. Penting memang bab parenting ini. Ya, Nah, adab Ustaz. sekaligus parenting. Insya Allah di hadis berikutnya kita lanjut kembali. Nah, Ustaz, Ustaz mudah-mudahan ini recovery-nya dan istirahatnya sangat mencukupi. Amin, Ustaz amin, ya. amin, Syah. Amin, amin. Ustaz.
Begitu Pada mungkin ya, Wafiq Barakallahu fiik. Mohon maaf Ana, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini. tidak Nggak usah, bisa tidak sampai masalah. tuntas ya untuk semuanya. Afwan. Barakallahu fikum. Ya, Ana izin pamit atuh ya. Kamu Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Ustaz. Wahyak Barakallahu wahyak fiik. wahyak. Fiik barakallah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi